Oke guys, kita masuk ke part berikutnya dan kita akan masuk ke area istana. Yuk, ini area istananya. Ini pintu geledek karena ada penjaga dua orang yang suaranya menggeledek. Ya, sebenarnya pintu geledekan. Yuk, kita masuk istana. Istananya itu yang putih. Ini ada taman. Taman ini disebut dengan namanya Taman Bunderan Dewan Daru. Nah, di tengah Taman Bunderannya terdapat dua patung macan putih. Itu simbol bahwa Keraton Kesepuhan ini merupakan salah satu penerus dari Kerajaan Pajajaran atau kerajaan dari Prabu Siliwangi. Nah, depannya ada meja batu namanya meja batu Kalingga. Itu dibawa langsung dari Gujarat, India pada tahun 1811. Nah, itu yang membawa meja batunya bernama Thomas Raffles atau Dr. Raffles. Itu penemu dari bunga Rafflesia, iya. Sekaligus beliau juga gubernur jenderal Inggris. Nah, kalau depannya ada patung putih kecil, itu namanya patung Lembu Nandi. Itu simbol penghormatan agama kita, agama Islam terhadap agama Hindu. Karena kalau di agama Hindu sapi itu disucikan karena kendaraan dari Dewa Siwa. Nah, kiri kanan ada dua meriam, ada namanya, ada meriam Kisantoma dengan meriam Nisantomi atau meriam laki dan perempuan. Ini pemberian dari kerajaan Galuh Pakuan. Nama rajanya pada saat itu bernama Prabu Kabunangka. Itu Galuh Pakuan sendiri asal kerajanya itu dari Ciamis. Itu masih saudaraan sama Pajajaran ya? Iya, masih turunan Prabu Siliwangi ya? Jadi Pakuan dulu, Pakuan. Dulu, setelah itu baru kerajaan Pajajaran. Makanya, bukan Pakuan Bogor ya? Bukan. Pakuan Ciamis, Galuh Pakuan ya. Galuh Pakuan. Jadi dulu saling ngasih-ngasih ya. Kalau orang tahu kalau Galuh Pakuan itu rajanya Prabu Ciungwanara. Iya, Ciungwanara. Prabu Ciungwanara. Makanya kan namanya Ciamis, dari Ciamis kerajaan. Karena diambil dari nama rajanya pada saat itu Ciungwanara atau Ciamis. Oh, Ciamis itu Ciungwanara. Iya. Oh, gitu nih Ciamis nih. Nah, kemudian dulu kalau orang mau ketemu raja itu harus nunggu dulu di bangunan itu. Nama bangunannya disebut dengan Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti itu Manganti. Nah, kalau tengah itu ada batu karang berdiri, itu namanya Tugu Manunggal. Itu simbol ketuhanan yang Maha Esa atau yang artinya Allah itu satu. Nah, ini gapura istananya. Nah, ini awal motif dari batiknya Megamendung itu ngambilnya dari sini. Oh. Nah, makanya ini sudah menjadi ikon dari Keraton Kesepuhan. Mungkin mau foto sini. Oke. Ini yang batu satu itu Mas ya? Iya, itu Tugu Manunggal, simbol yang Allah itu satu atau ketuhanan yang Maha Esa. Oh, ke sana ya. Oh ya. Nah, ini kita lihat, ini kita udah sampai ke istananya. Boleh kita cek dulu sebelah sini. Ya. Nah, ini istananya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu dulu pengunjung ini boleh masuk sampai ke dalam. Oh. Cuma pernah ada insiden itu di tahun 2013, itu pengunjung masuk dari sini itu memecahkan guci dari Cina. Allah. Yang umur guci tersebut itu sudah 500 tahun pecah. Mau diganti nggak bisa. Nah, sejarahnya udah hilang. Nah, makanya semua pengunjung nggak bisa masuk sini lagi. Nah, sekarang bisa masuknya itu setahun sekali, setiap tanggal 2 Syawal atau Lebaran Idul Fitri hari kedua, atau open house. Itu pun terbatas, open house-nya cuma dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Itu raja duduk di sana ya? Iya, raja itu yang singgasana yang ada benderanya. Itu singgasana raja. Jadi ini tuh kayak kantornya tuh gimana sih Mas? Ini tempat penerimaan tamu. Jadi itu ada banyak kursi. Nah, itu yang buat tamu-tamu khusus undangan. Gitu. Ya. Tapi emang masih dipakai ya? Masih dipakai. Tapi itu istana itu nggak sekecil itu. Jadi di dalam itu masih banyak pintu atau ruangan lagi. Tapi kalau kosong gini nggak ada yang jaga dalamnya? Ada, masih ada yang ninggalin di dalam. Di dalamnya ada. Tapi bukan rumahnya Sultan kan ini ya? Rumahnya. Rumah maksudnya? Rumahnya. Jadi semua tinggal di sini. Omnya, sultannya, ibunya, istrinya, anaknya semua tinggal di sini. Jadi keluarga besarnya tinggal di sini.
Nah itu yang mecahin Gojek gimana tuh Mas jadinya Mas ceritanya? Dihukum Ya, kan ya? jadi mau diganti nggak bisa karena dari mau diganti pun mau berapa nominalnya kan udah nggak kehitung lagi udah 500 tahun. Oh ini tuh. Ini silsilahnya, ini turunan dari garis ayah dan ibu dari Sunan Gunung Jati. Ini ayahnya yang Jadi di turunan dari garis ayahnya itu masih turunan dari ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah. Siti betul. Fatimah menikah sama Sayyidina Sayyidina Ali. Ali, ya. Punya anak 2, Hasan Hussein. betul. Nah, Syarif Abdullah ini yang ayah Sunan Gunung Jati masih turunan langsung dari garis Husain. Jadi Syarif Abdullah ini kan raja Mesir yang menikahnya sama ini Nyimas Rara Santang atau nama Islam Syarifah Mudaim, baru lahirlah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu seorang pendatang, lahirnya di Mesir, kecilnya di Mesir, dewasa baru pindah sama ibunya ke sini. Berarti belum bisa ngomong Indonesia ya? Ya kalau untuk ngomong Indonesia sih kemungkinan ya belum Masih kurang Arab paham dong ya? juga, iya Oh, masih Arab lah kemungkinan. Nah kemudian makanya pertanyaan siapa yang meneruskan tahta dari Raja Mesir Syarif Abdullah pada saat itu? Jadi itu adik dari Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu punya seorang adik namanya Syekh Nurullah. Jadi kalau melihat makam ayah dan adiknya beliau itu adanya di Mesir. Kalau Sunan Gunung Jati dan ibunya itu di Astana Gunung Jati. Ini itu ini ya apa? Ini Prabu Siliwanginya Nikah nama sama aslinya. yang Subang Nyimas Larang. Subang Larang, iya. Nyimas Subang Makanya Larang. kan Prabu Siliwangi ini sempat masuk Islam. Iya, sempat masuk Ya kan Islam. nikah sama Subang Larang. Kan Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang itu Muslim, seorang Muslim. Iya, iya, iya. Nah, makanya tiga anaknya itu Muslim semua. Raden Kian Santang, Nyimas Rara Santang, sama anak bungsunya Raden Kian Santang. Nah, makanya setelah Nyimas Subang Larang wafat, Prabu Siliwangi malah balik lagi ke agama Hindu. Oh, balik lagi. Nah, makanya beliau itu anak-anaknya pada marah, terutama anak bungsunya yang sampai dikejar sampai ke dalam hutan Bogor. Tapi nggak dapat, sampai sekarang namanya bukan meninggal, tapi disebut dengan namanya moksa. Moksa itu dalam kepercayaan agama Hindu, jadi jasad atau makamnya itu tidak ada dimanapun, jadi seperti langsung diangkat ke langit. Ngilang gitu ya. Iya. Ini tuh berarti dari sini ini atasnya. Iya, nah ini yang Galupakuan Prabu Ciung Manara. Turunan dari ibu. Jadi makanya kalau kita walaupun kerajaan Islam ini Bapak Ibu, tapi ada unsur Hindu Budanya. Karena memang itu untuk menghormati daripada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu berarti ini gelar yang kesekian yang bukan yang pertama ya? Bukan. Kan ini banyak tuh Iya, ini. Prabunya banyak Prabu. Berarti Nah, ini Cirebon Ciamis dulu ya baru Iya, ini. baru Pajajaran. Pajajaran. Iya. Nah kalau ini raja-raja yang di sini Yang dimulai sekarang. dari Sunan Gunung Jati 1479 sampai turunan sampai Sultan Sepuh yang sekarang yang ke-15 nih. yang Yang ya sekarang masih aktif. menjabat. Nah ini menjabat di 2020 sampai Lukman. sekarang. Nah, jadi jabatan Sultan di sini ya seumur hidup, meninggal baru ganti Dan harus laki-laki. dan harus laki-laki. Berarti ada anak laki-laki ini. Iya anak laki-laki pertama. Penerusnya ya. Iya anak laki-laki pertama. Nah, ini silsilahnya. Silsilah. Kecatat ya. Kita sekarang ke air dulu, itu durasi 15 menit nonton, nanti setelah nonton kita baru ke kakak awalnya. Oke. Kita masuk ke area sumur ya. Dalam Agung Pakungwati. Ya, kita lihat ya. Sumur suci. Banyak anak-anak sekolah. Nah, lukisan-lukisan Prabu Siliwangi. Yuk, ini masuk ke dalam Agung Pakungwati.
Sumur. Ini kita udah sampai di keraton awalnya Bapak Ibu. Ini yang dibangun di tahun 1430, yang dibangun sama Pangeran Cakrabuana. Di sini nanti ada 3 sumur di dalam. Ada sumur Agung, sumur 7 sama sumur Kejayaan. Tapi yang bisa diminum itu nanti sumur Agung. Nah kalau untuk sumur 7 itu lebih untuk siraman atau 7 bulanan atau orang yang mau menikah. Nah kalau sumur Kejayaan itu hanya bisa khusus laki-lakinya yang bisa masuk. Jadi perempuan itu sumur Kejayaan yang bisa. Nah kalau depan sini ini ada disebut dengan namanya kolam Pasucen atau kolam sucian. Jadi dulu waktu Pasucen. masih bersih, kita itu harus bersuci dulu di sini atau berwudu. Nah setelah udah bersuci berwudu, nah baru boleh lanjut ke dalam. Cuma ini udah enggak difungsikan. Pacusen. Nah kalau ini aslinya yang tadi saya bilang ini aslinya beringin. Cuma beringinnya sudah disuntik sama benalu. Iya, ini yang paling tua yang usia pohonnya sudah 600 tahun lebih. Nah ini pohon benalunya disebut dengan pohon loak. Nah pohon loaknya itu yang punya tumbuh buah di batangnya. Iya ya. Nah itu jadi udah pohon loaknya semua, beringinnya udah nggak kelihatan, sisa batangnya Batangnya aja yang doang, masih ya. beringin. Kalau untuk daunnya semuanya itu udah benalu. Berarti ini pohon udah 600 tahun. Iya. Allah. Ya ininya gede banget batangnya. Iya, ini nih akar beringin yang jadi pohon lagi turun ke bawah. Beringin aja dia. Kalau ini ada sebetulnya dulu sumurnya nggak beracun, dulu itu kan ada pusaka yang dikasih racun. Nah cucinya pakai sumur ini, makanya sekarang udah ditutup. Sumur, oh karena pas nyuci keris kali ya? Apa? Buat nyuci keris pusaka yang beracun, dicuci, dicemplungin langsung ke sini, makanya bisa terkontaminasi. Jadi tutup. Kayaknya ditutup. Udah ditutup di semen, udah nggak dipakai. Takut ini juga ya. Nah kemudian itu yang sumur 7-nya, yang satu sumurnya ada 7 mata air yang untuk siraman, 7 bulanan atau orang mau menikah. Nah kalau kolam bawahnya ini kolam untuk melihat pasang surutnya air laut. Jadi kalau dulu ini naik laut lagi naik, ini surut berarti lagi surut. Cuma ya sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena dulu laut itu hanya 500 meter. Tapi sedangkan kalau sekarang itu sudah 5 kilo lebih. Nah, kok jadi ngejauhin? Iya, menjauh lautnya. Jadi karena pergeseran alam. Lautnya jadi menjauh jadi daratan ya. Iya, ini nih, di balik tembok ini dulu sebelum ini rumah, ini lautnya. Oh. Jadi ini ngeliatnya di sini gitu ya, Iya, nggak usah lihat ke lautnya. Betul. Jadi pelabuhannya lah istilah di balik tembok ini pelabuhan. Oh. Induknya. Udah sebelah sini. Ini buat apa Mas? Buat duduk? Itu sih enggak buat nongkrong, Oh. kuncen aja buat tempat istirahat. Nah kemudian kalau ini dulu bangunan Paseban. Nah kalau Paseban ini tempat musyawarahnya para wali. Jadi dulu musyawarahnya wali atau rapat itu di sini, bangunan ini. Oh. Nama bangunannya disebut dengan bangunan Paseban. Musola ya? Iya kayak musola karena memang dulu dipakai sholat juga untuk perempuan. Kalau laki-lakinya di dalam sumur Kejayaan. Paseban. Oh, ruang meetingnya lah ya. Iya. Ngumpul para walinya. Kumpulnya para wali di sini. Kita sebelah sini. Iya sama perumahan pemukiman. Bahkan di samping ini seberangnya ada pabrik alkohol. Nah kemudian ini sumur Kejayaannya. Kenapa ini nggak boleh perempuan masuk? Karena alasan pertama itu di dalam itu ada terdapat 2 itikaf atau 2 petilasan punya Sunan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabuana.
Yang sampai sekarang itikafnya pun masih dipakai untuk sholat, zikir, berdoa ataupun tirakat. Jadi kan dulu sebelum ada masjid dan musola dibangun, laki-laki sholat di dalam, perempuan di luar. Nah, alasan kedua karena tempatnya itu suci atau bersih, perempuan itu ada siklus bulanannya. Sekalipun lagi nggak haid atau sedang tidak haid, tetap nggak boleh masuk. Nah, alasan ketiga pernah diadakan syiar rahasia di dalam atau strategi perang kalau zaman sekarang. Jadi kalau mohon maaf dulu perempuan itu masuk dikhawatirkan bakal Bocor. Informasinya nanti banyak juga. Saya boleh masuk dong, Mas? Bapaknya boleh, ibunya tunggu. Nanti boleh nggak bu? Batasnya pintu. Pintu aja. Batasnya pintu ini. Pas sendal tapi. Ya kalau bapaknya buka sendal boleh di sini, kalau ini masih boleh pakai. Kalau ibunya batasnya sampai sini. Mas ini nggak boleh masuk. Ibu batasnya sampai sini. Nah ini dalamnya kayak gini. Nah ini untuk dua petilasan, ini punya Sunan Gunung Jati, itu Pangeran Cakrabuana. Nah kalau itu istana awalnya. Tapi istana awal itu udah runtuh, sisa fondasi tiangnya aja. Boleh, Mas? Pohon kita lihat dari luar itu sumurnya ujungnya. Boleh masuk? Boleh. Boleh. Sumurnya tunggu sini ya. Petilasan. Nah, ini kebetulan nggak boleh masuk nih kalau perempuannya ya. Jadi emang kalau emang ada yang masuk dapat apa gitu, Mas? Kayak dapat ini gitu. Itu kalau masuk maksa ke sini ya pasti ada yang marah. Ada di sini. sesuatu ya? Ada sesuatu. Oh. Ini emang masih banyak batu-batu gini. Iya. Ini bekas bangunan-bangunan ya, bekas batu bata. Oh. Ininya istananya. Jadi istana awal Sunan Gunung Jati itu di sini. Mang Pardi, puyeng pisan ya teh Mang Pardi. Maha atuh mang. Kumaha Mang Pardi. Dalam Pakung Wati. Nah, ini yang tadi kita lihat di belakang tuh. Tuh sumurnya tuh. Oleh, Pak. Berarti itu musola itu, Pak? Iya, jadi itu sampai sekarang masih dipakai sholat. Oh. Dan emang kiblatnya ke sini ya? Iya. Ke sini ya? Baratnya. Sini. Jadi Oh. ini pasirnya nggak membatalkan wudhu. Kalau misalkan wudhu terus sholat situ nggak membatalkan. Nggak batalin ya? Karena memang tempatnya kan suci. Oh. Sumurnya itu yang ditutup Kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan. Kejayaan. Oh. Padahal sampai dari sini juga. Deet gitu, Pak? Ya itu. Oh iya. Kajian hujan gede-gede dan Mau naik banyak? Mau dipakai sama masyarakat ini, Mas? Dulu ya dipakai Sunan Gunung Jati. bukan awal batas itu padasan, kalau bata ini tambahan. Oh, yang naik itunya. Mungkin dulu ini tinggi. Oh. Tapi kalau hujan kan nggak nampung air hujan tapi dari tanah ya? Enggak nampung air hujan. Ini kan ketutupan sama ini. Biarpun hujan kayak Pak, umpamanya naik sedikit, kalau hujan rahat biasa Turun lagi. di. Iya, Oh. biasa lagi. Jadi itu memang airnya nggak pernah naik, nambah ataupun kurang. Oh. Jadi selalu segitu. Kalau udah ambil baru nambah. Kalau nggak diambil diem. Kalau akhirnya cuci-cuci mah udah penuh. Enggak mohon Pak, pasti melebarnya. Ya lebar. Ini mah nggak diambil mah diem aja. Tapi emang gini aja ya, Mas Iya. ya? Nggak dipakai sholat Ya, sih. fondasi aja. Fondasinya doang ya. Fondasi aja. Oh. Bekas-bekasnya aja. Oh, pakai cuci muka boleh. Muka boleh, malu boleh. Emang boleh? Seger airnya. Itu pH-nya tinggi 7,5 loh. Sini ya, Pak. Sama aja juga. Tarik aja ini ya. Tarik aja. Oh, shush. Bismillah.
ambil berkah air sumur Gunung Jati ya. Nah itu barangkali Bapak mau ngasih buat yang nimbaknya tuh saya aja masukin ke kotak. Si ibu pegang kotak. Si bapak suruh ke sana aja nyusul ya. Nanti Iya, nggak apa-apa. si bapaknya ke sana. Ntar. Ini posisi sampai jam berapa dibuka nih? Ini 24 jam. 24 jam. Makanya si Mang Pardi ini ya di ini standby di sini. Mang Pardi di sini terus Mang Pardi. Mang Pardi standby ya. Gantian, Bang. Gantian, 2 PA plus, 2 PA plus Oh. sama teman. Tapi udah hujan mah aman ya, nggak bocor gitu ya. Itu bocor. Tapi ada Mang Pardi mah ya bonus malam Jumat. Kumaha tah? Apa tinggal di Cilupeting. Oh, nyaha. Kapan awan-awan apa malam Jumat? Ganti di malam Jumat. Awan-awan malam seminggu sekali. Ah. Cuman ada orang-orang bagi masuk kayak rata, jadi ada piket. Tuh. Oh, iya, iya. Datangnya 2 hari 2 malam di atasnya. Berarti jaga 2 orang. 6 masuk, 6 lokasi. Oh, 6 lo. Oh, nggak puter-puter, ganti-ganti. Muter. Yang datangnya 2 pe 2 peti. Sok aneh-aneh tuh, Bang. Nah, cuma itu tuh saya sok manggihan. Gitu, Mas. Biasanya apa yang ini? Yang orang lama ya? Oh, yang di sini yang lama-lama. Soalnya rumahnya dekat sih, Pak. Soalnya Oh, rumahnya dekat. kok enak pulang tinggal jalan gitu pulang. 5 menit. Saya mau jauh nih Bogor. Jalan Kuningan. Tapi si apa? Yang kayak keris yang gitu nggak pernah ada yang hilang gitu. Oh kalau keris Apa yang pusaka tadi pernah ada yang hilang, Ada yang ngambil. ada yang ngambil. Jadi dulu waktu ada pencucian pusaka atau jamasan itu ada beberapa orang yang manfaatin hal ya ngambil pusaka. Nekat gitu. Nekat. Ya tuh kata Awan-awan aja. pusaka-pusaka itu masih dipakai kan buat yang klinik-klinik. Ya kalau dipakai untuk klinik-klinikan sih udah enggak sebetulnya. Iya. Cuma dirawat aja. Jadi itu untuk menghormati leluhur. Bukan berarti kita musyrik, bukan. Kayak museum-museum kadang harus dijaga tuh bisa ada yang ngambil atau dijual lagi ya. Ya kemungkinan dijual lagi. Dijual lagi. Seger sih, Pak. Iya. Enak kan? Ngomong dari mana, Pak? Dari Bandung, Pak. Masih Bandung. Dari Bandung main. Misalnya tadi rombongan tadi lah ini. Tadi anak sekolah ya? Sekolah nama. Anak sekolah. Enak, air bener-bener kayak sumur di kampung gitu yang bisa dibendung. Ini sumur di sini Kejayan sama Sumur Agung itu pH-nya 7,5 jadi tinggi, makanya layak minum. Bahkan malah airnya nggak boleh dimasak. Oh? Nggak boleh dimasak. Boleh dibawa pulang, tapi nggak boleh dimasak. Oh, berarti dibekal gitu boleh? Ada. Oh. Disediakan ya ada botol apa dirigen bang? Mau bawa? Nah, kalau mau Bapak. bawa, Ah, nggak apa-apa lah. Mau bawa ada botolnya. Mana? Di bawah? Iya. Kalau barangkali mau bawa mah. Kalau dikasih ke isi minum boleh? boleh. Kan dia tapi nggak boleh ke sini ya? Kalau dikasih minum nggak apa-apa boleh. Ada apa botol alit ya, Pak? Hah? Botol alit weh. Ada alit mah tanggung. Neng atuh murah teuing. Itu nu biar Botolnya gedean. 1,5 liter. Ah, sia. Berat bawanya. Ya wes lah, sok wes, Pak. Itu paling kecil karena Paling ukuran di sini kecil, ada apalagi 1,5 kalau liter, ini 2,5 liter, Drigen. sama 5 liter. Oh. Botol aqua atau botol drigen? Nah, Oh, apa ada gitu. tiga, hiji kedua, Ijo ya, Pak. hiji bae. Ini kayak tutur ke ibu, Maharna aduh, pirang, belum mau Pardi. bapak nak gitu kan? Maharna sabaraha, maharna. Mak iya 10.000 Pak. Ah, siap lah.
Seger airnya sih. Kalau gini kayak sumur jam-jam gitu ya. Iya. Ya memang jam-jam kan masuknya jam-jam Cirebon. Oh ini tuh. Sebutnya jam-jam Cirebon. Oh, tuh. Kita coba. Enggak kan kalau Bapak mau mandi sini boleh. Tapi mandinya larangannya nggak boleh buang air kecil. Olahan ya. Disiramin sama Mang Pardinya. Tapi bajunya harus dibuka semua. Telanjang beneran ya? Iya, yang beneran. Karena kalau Bapak pakai baju, bajunya harus dibuang, nggak boleh dibuka. Kalau pakai babasan, bajunya harus dibuang. Iya. Oh. Ya bener-bener telanjang banyak. Nah, iya. Ya mandi aja beneran mandi. Wis toh. Jam-jam Cirebon. Nah, Jam-jam. mereknya Amidis. Kejayaan supaya meta jaya segala anak. Amin. Jasa dapat kejayaan dunia akhirat ya, Pak. Emang kenapa dinamain kejayaan? Ya karena memang itu untuk sebetulnya bukan untuk kejayaan laki-laki ya, tapi untuk ya biar kita itu ya sama-sama lah. Untuk ya itu mendapatkan kejayaan dunia akhirat. Biasa kabehna lah. Jaya ya Buat pokoknya. semuanya lah. Biar hidup itu juga jaya, Berkah jaya. berkah. Iman orang ada jaya kan teka godang teka dag jeka. Hal-hal aneh naon Pak di dia pan kejadian Pak? Anu aneh-aneh ini kejadian naon Pak? Amannya? Tapi pohon 500 tahun ya. Saya kalau sendirian, Kalau malam, Iya, di sini kalau malam nih, berasa kalau tuh malam. iya kalau malam tuh kalau sendirian Kemarin baru berapa sebulan yang lalu kayaknya selalu nganter tamu tuh jam 12 malam nih. Ah. Ada yang malam sini? Ada jam 12 malam itu nganter tamu. Jadi minta tirakat di sini. Maksudnya sholat atau gimana dia? Iya, jadi zikir, tirakat, sholat Oh di boleh? sini. Boleh. Oh. Nanti minta kunci ke Mang Pardi. Mang Pardinya tinggal di situ, ada disediain rumah. Sholat sampai subuh gitu? Enggak, waktu itu sih jam 12 selesai tuh setengah 2. Ngambil tahajud mungkin atau emang sholat aja sini kali ya? itu mah tujuan anak. Niatnya naon ya Pak Mangnya? Asana mang kana rek kuat rek etika mau etika wiridan lah sampai nggak wirid. Kan cuma lamun entos bacana kantolkeun wae. Beresan deui we gitunya. Karena emang tempat iktikaf juga tadi ya Mas ya sini. Tempat iktikafnya Sunan ya? Iya, Di sini tuh. ini. Itu Sunan Itu Gunung tuh. Jati. Sunan Gunung Jati yang pojok itu, nah itu Pangeran Cakrabuana. Yang tengah. Oh memang beda. Beda, kalau itu punya Sunan Gunung Jati dulunya. Ah. Nah ini Pangeran Cakrabuana. Atau Baku Cirebon. Cakrabuana sama Sunan Gede satu angkatan atau beda sih? Enggak, beda. Itu omnya, om sekaligus mertua. Amun dina Sundana mah uaknya mitoha. Uak. Oh. Pernah uak mitoha. Tapi berbarengan di zaman yang samaan gitu. Barengan. Tapi yang lebih berkuasa Ya Pangeran Cakrabuana. Oh, duaan. Itu, Pak. Kan ya itu kan ibunya Sunan Gunung Jati itu kan adiknya Pangeran Cakrabuana. Yang Nyimas Rara Santang loh. Ah. Kan itu adiknya Pangeran Cakrabuana. Nah, terus kenapa bisa jadi mertua ya karena tadi kan menikah sama Ratu Ayu Pakungwati. Yang apa Raden apa namanya Sungsang apa panggil itu? Raden Walang Sungsang itu nama aslinya. Yang orang Sungsang ya. Udah Bapak. Ayo. Saya senang sejarah tuh jadi kebayang-kebayang gitu. Kalau senang mah diulik-ulikkeun Pak. Oh. Nanti itunya berarti minta ke istrinya aja. Udah ada ternyata. Udah. Mah, video yang ngawiat lah. Ya. Tapi. Kali 10 nama maharna mah. Nuhun ya. Ayo Mang Pardi. Pak Bupati nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bang Kandi jangan kangen Isal ya. Oh ini ya, makanya ada sejadah. Iya, makanya kan disediain sejadah. Ini buat bakar menyan. Ini Pangeran Cakrabuana, itu Sunan Nunggati. Tempat iktikaf. Berapa hari biasanya? Pas bulan Ramadan biasanya pas Ramadan atau iktikaf kapan saja itu dia? Kapan aja Bapak, tapi kalau untuk rame ya Ramadan rame. Nah ini bulan Ramadan Mbak dibuka Dibuka. buat iktikaf kayak orang umum. Iya, tapi kalau untuk bulan Ramadan itu kan sepi karena bulan puasa. Nah, yang ramenya itu kalau Maulid Nabi lebih rame lagi. Maulid Nabi itu di sini kan ada muludan atau pasar kalau di Kesepuhan. Jadi tiap sebulan sekali itu selama sebulan full itu rame, banyak orang jualan di sini. Oh. Ini air sumur. Oh ya. Zam-zam Cirebon. Cobain enak. Yuk. Mau lihat ke sini? Airnya udah kadung sini. Ini sumur agung. Ini makin perempuan boleh. Airnya kayak Ada sumur kita tuh. airnya kayak air yang di Solo yang kita minum itu tuh. Sumur Solo bersih. Nah, kalau ini Enak airnya. taman sari atau taman air. Jadi dulu waktu dinempel sama laut masih deket laut, ini lubangnya keluar air. Ini kalau Bapak Ibu tahu ini kayak mirip Goa Sunyaragi. Ah, Itu tempat wisata juga di sini. yang gue sudah ragu. Oh, habis dari sini. Ya mau ke sana ini. Nah, tapi kalau untuk Goa Sunyaragi itu Ibu mending sore-sore sekalian. Kalau pagi-pagi sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sana nggak ada pohon dan masuk Panas gua ya? itu pasti pengap. Oh mending sore aja sekalian ya. Iya sore. Sore sekitar jam 3-an. No asar ya, lah asar. Jauh gak dari sini mas? Dari sini sekitar 4 kilo. Ah deket ya. Kita istirahat dulu aja kali ya sayang. Sumur Bandung. Nah, ini boleh kalau ibunya mau cuci muka di sini, mau wudhu atau minum air di sini juga boleh. Jadi sebetulnya sama kayak Bapak tadi, rasa airnya sebetulnya bakal Sama. beda-beda. Kalau Oh. Bapak tadi ngerasainnya manis itu capek, kalau tawar itu sehat, kalau sakit itu pahit. Tapi tadi rasanya gimana? Manis malah. Manis berarti capek. Oh agak manis. Enak tapi. Nah, itu ibunya juga boleh di sini, mau cuci muka, mau wudhu, mau minum airnya juga boleh. Itu ada konsennya di dalam. Ini sumurnya lebih besar daripada sumur Kejayaan tadi. Makanya namanya Enggak, sumur sudah. agung. Kalau di sini nggak apa-apa, pakai sepatu sendalnya nggak apa-apa, masih boleh kalau ini. Boleh. Kalau tadi kan harus lepas alas kaki karena tempatnya suci. Kalau ini nggak apa-apa. Oh Mau lihat aja. Mau lihat oke. aja boleh. Duduk di sini. Duduk aja Bu. Istirahat ah. Bismillah. Pakai aja ibu, nggak apa-apa, pakai aja. Kan mau lihat doang. Oh, jadi kalau pahit sakit. Iya, pahit sakit, manis capek, tawar sehat. Tadi sih emang agak rada manis-manis ya. Coba saya cobain lagi ya. Tapi emang gak ada pahitnya. Iya, nggak ada pahitnya malah bagus. Ada. Bismillah. Oh, kalau tawar sehat malah. Kalau tawar sehat. Cobain. Ini berlaku juga buat perempuan boleh? Coba. Airnya mah boleh, tempatnya nggak boleh dimasuki. Oh gitu. Kalau apa rasanya coba? Tawar? Sama air yang di sini. Beda. Cobain air yang di sini beda loh. Hah? Apa rasanya? Manis-manis gimana gitu. Manis sama manis berarti Saya apa ya? lebih ngerasa lebih bersih di sini. Saya lebih Tadi banyak minum Rasanya jadi pengen ke lebih toilet loh.
Enggak, nyobain aja rasanya beda. Bismillah. Nanti ibu itu kan bawa air dari sumur Kejayaan, nanti nggak boleh Punten Pak, ini hari ini ngiring Pak. Oh iya sumurnya ya Pak. Iya semua. Oh sumurnya nih. Itu kan orang kedama. Segar. Beda sih airnya. Yuk. Beda. Masih yang enak yang Kejayaan. Oh, menurut Bapak masih enak Kejayaan. Enak yang sana. Yuk. Udah? Ya justru ini agak pahit. Agak pahit. Yang paling agak pahit. Enggak, tuh beda ya kita. Setiap lidah kan beda-beda. Iya, bisa beda-beda gitu. Ini apa itu tadi hotel apa sih? Citra Dream. Oh, Citra Dream. Besok kalau setengah hari kemana ya? Kalau main siang museum ya? Ini kan ada di sini ada lagi. Ada lagi ya? Dan siang paling kalau sini mah sedikit sih Bapak tempat wisata tuh wisata religi semua. Kalau Cirebon tuh terkenalnya mistis sih ya. Iya, wisata religi ya. Buat ziarah. Paling kalau misalkan kalau mau liburan gitu ya kalau orang Cirebon mah biasanya ngopi. Paling ke Kuningan ya. Kalau mau ke tempat yang adem Kuningan. Kuningan ya. Tapi kita mah orang Bandung kan biasa ada mas. Iya, kalau kita kalau lagi kepanasan pergi Ah, ke Kuningan. Iya. Kita ke Bandung kan juga adem. Kalau Bandung enak sih ademnya. Kalau Cirebon ya dataran tingginya Kuningan. Kalau Cirebon ini kan dataran rendah. Iya, ini laut ya. Iya. Sayang. Dulu. Ini enak ya. Lumayan berasa ya. Tapi seneng kalau ngikutin sejarah kerajaan gitu mas. Makanya kan Solo, Jogja, ke Demak, Solo, Jogja, Demak. Majapahit. Kita Majapahit malah belum ya. Kalau yang Masjid Merah itu di mana itu? Masjid Merah itu Panjunan. Panjunan itu dari sini sekitar 2 kilo. Nanti kita ke masjid yang itu, yang tadi, yang 7 muazin ya. Boleh masuk ya mas ya? Boleh, kebangunan aslinya boleh masuk. Apa pas nanti pas? Masuk kebangunan asli itu sholatnya sendiri-sendiri. Karena kalau sholat berjamaah itu di luarnya. Itu kalau sholat biasa ya, kalau sholat Jumat sih ya berjamaah bisa di dalam juga. Tapi kalau untuk sholat biasa itu di luar bangunan. Iya, ini udah mau masuk zuhur soalnya. Nah, itu kalau bapak ibu mau sholat di dalam bangunan aslinya ya sholatnya paling berdua doang. Oh bisa kalau berdua? Bisa. Perempuan boleh masuk yang Boleh, Boleh itu mah. boleh sama. Dulu pernah terakhir pas Jumatan tapi lihat kaget 7 orang yang azan. Seru. Kalau bapak pernah kesini? Pernah. Oh, kalau kesininya belum. Kalau yang ke masjidnya pernah tuh. Ada kali 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Lagi mampir Jumatan. Sama ibunya enggak? Oh enggak, pas sambil kerja sih. Oh, sambil kerja. Pas lagi ke sini, rute ke sini. Diajak sama teman saya sini. Wah, bagus nih. itu cuma pendopo aja yang
Itu buat bangsa Pagelaran ya, buat acara-acara tadi kayak buat pentasan minyak. Ngumpul-ngumpul ya. Nggak ada, kesana itu hutan atau sawah. Tapi masih area ini? Masih area tanah keraton. Yang tadi 2 hektar itu. 25. Oh, 25 hektar itu ya. Ini siapa? Nyari Roro Kidul. Ini Nyi Roro Kidul. yang dibahas. Oh. Gemuk ya Prabu Siliwangi itu. Kempal. Nanti nggak ada libur ya, Mas, kalau gini, Mas? Enggak, saya nggak ada libur. Justru liburannya malah rame ya. Iya, liburannya rame-rame. Ya, kalau dikatakan rame banget sih enggak, Ibu, ya lumayan lah. Ada aja. Tapi nggak bisa tour leader yang lain, harus yang sudah tadi ya, yang ada foto-fotonya tadi ya. Maksudnya itu yang terdaftar kan, yang legal, yang Iya, resmi. legal. Tapi ada pemandu yang nggak legal, ada. Jadi pemandu liar Wah, ada. ada. Pemandu liar itu ya ciri-cirinya nggak pakai baju adat. Oh iya. Nah, sebetulnya sih dari keratonnya udah negur, cuma pemandu liarnya bandel. Masuk aja dia ya. Atau emang dari tour travelnya dia yang langsung masuk ya? Harusnya dilepasin ya. Iya. Bahkan ya kalau dari pemandu liar sih penjelasan sejarahnya juga ngaco. Oh bener, iya. Bisa jadi salah ini informasi. Nah, kita belum foto di sini, Seng. Belum, iya. Mas, tolong titip foto, Mas. Ini, Mas. Boleh. Yang Itu yang kelihatan tanahnya. apa sini juga lah, bolak lagi. Ini tuh yang ini kan geledek apa? Pintu geledegan. Geledegan. Yang depan, kalau ini masih pintu regol. Oh ini pintu regol. Jadi kesini Mas. Seng. Itu minumannya. Tuh Google masuk ke sini. Oh, keluar ini masuknya ke sini, keluarnya ke sini. Pendopo Pangada. Oke, kita sudahin dulu ya. Sudah selesai menuju pintu keluar. Nanti kita ketemu lagi di destinasi berikutnya. Assalamualaikum.